bereaksi sempurna dengan 500 ml air menghasilkan larutan dengan pH 13 plus log 2, maka volume H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut saat STP atau dalam keadaan standar adalah berapa? Yang pertama, kita tulis yang diketahuinya dulu untuk memudahkan pengerjaan soalnya. Diketahui di sini ada volume dari sejumlah logam Na bersama ini berarti volume airnya, volume NaOH-nya ya, karena bereaksi dengan air 500 ml. Kemudian pH-nya 13 plus log 2. Yang ditanya adalah volume dari H2-nya. Kita bisa menyelesaikan. Yang pertama, kita tentukan reaksi yang setaranya dulu. Reaksinya itu dari logam Na bereaksi dengan air, berarti ditambah H2O, air itu H2O, dia menghasilkan NaOH dan gas H2. Kita setarakan dulu, berarti Na-nya di sini 1, H-nya di sini ada 2, nah di sini ada 3. Berarti di sini bisa dikalikan 2, kemudian ini juga dikalikan 2 supaya sama. Di sini berarti tambah 2, tambah 2 4, yang ini juga 4. Nah, O-nya di sini kan ada 2. Di sini ada 2. Di sini ada 2 ya. Sama, kemudian Na-nya karena di sini dikalikan 2, berarti Na-nya berubah jadi 2. Sehingga Na yang di sebelah kiri ini juga harus dikalikan 2 supaya nilainya sama. Ketika ini berarti udah setara, kita nanti bisa menggunakan perbandingan. Berhenti dulu ya, soal yang kamu tonton itu soal TKA dan atau SNBT yang asli, yang dulu namanya SNBTN atau MBTN atau SBMPTN. Tapi polanya sama semua. Kalau kamu bisa ngerjakan soal itu, insya Allah nanti untuk TKA atau SNBT tahun depan, insya Allah pasti bisa. Dan kami sudah mengumpulkan soal-soal model itu semenjak tahun 1994 sampai yang terbaru. Di aplikasi kami ada ribuan bank soal yang sudah lengkap sama pembahasan. Dan tiap hari kita akan adakan live streaming membahas soal-soal itu. Dan juga ada ruang diskusi. Jadi, kalau kamu ikut kelas ini, kamu nggak bakal sendirian. Tetap dibimbing seperti ngerasa ikut bimbel. Investasinya juga murah kok, hanya 100.000 per bulan. Bayarnya tahunan ya, yang berarti 1.200.000. Atau kalau kamu maunya 1 bulan, bayarnya 200.000 aja. Ini jauh lebih murah dibanding ikut bimbel online atau offline lainnya. Udah, tunggu apa lagi? Langsung masuk website kami, daftar. Udah ya, saya mau lanjut materi lagi. Koefisien. Untuk menentukan molnya. Untuk itu kita cari dulu mol dari NaOH karena di sini perbandingannya punya NaOH dibanding dengan yang dicari adalah gas H2. Ini. Jadi kita cari dulu mol NaOH-nya. Karena di sini yang diketahui itu adalah pH-nya, berarti kita bisa menggunakan hubungan antara pH dan OH. Kenapa kok pakai OH? Karena NaOH ini termasuk larutan basa. Larutan basa itu konsentrasinya adalah OH-. Jadi kita pakai OH-. Ketika nanti ketemu mol dari OH-nya, kita juga bisa nanti ketemu NaOH-nya karena Na
plus ditambah OH min. Di sini koefisiennya sama. Ketika koefisien sama, berarti molnya juga sama. Makanya kita perlu cari OH-nya saja karena di sini diketahui pH-nya. Berarti saya tuliskan ya hubungannya B itu pH ditambah pOH. Karena dia basa berarti pOH. Kalau asam nanti cukup pH saja. pH ditambah pOH itu nilainya adalah 14. Kenapa 14? Karena ini adalah jumlah dari pH-nya. pH itu dari 1 sampai 14. Kita tuliskan ya, berarti karena yang dicari adalah pOH-nya, berarti 14 min pH. 14 min pH-nya ketemu 13, saya dalam kurung ya, plus log 2. Ini berarti nilainya adalah 14 min 13 min log 2. Berarti nilainya 14 kurang 13 1 min log 2. Ini pOH-nya. Kemudian kita bisa menentukan OH min. Menentukan OH minnya dengan ini pOH. pOH itu sama dengan min log OH min. Nah, untuk penentuan OH min, ini nanti biasanya itu nilainya adalah 10 pangkat min. 10 pangkat ini angkanya. Berarti bisa saya tuliskan di sini untuk menentukan OH min itu bisa 10 pangkat min pOH. Jadi OH min sama dengan 10 pangkat pOH-nya ada 1 min log 2. Berarti OH min sama dengan 10 pangkat min 1 dikali 10, kita pisah berarti ya, 10 pangkat min log 2. Ini 10 pangkat min 1 itu adalah 0,1. Nah, log 2, nilainya log 2 ini adalah 2, nilainya 2. Berarti di sini saya tuliskan 2, 0,1 dikali 2 nilainya adalah 0,2 molar. Nah, dari molar ini kita bisa tentukan molnya OH min. Untuk menentukan mol, ketika yang diketahui molaritas, yaitu molaritas dikali dengan volumenya. Molaritasnya ketemu 0,2 dikali volumenya tadi dalam bentuk liter, berarti 500-nya ini kita ubah ke liter. 500 ml berarti nilainya adalah 0,5 liter dibagi 1000. 1 liter itu 1000 mili. Berarti di sini 0,5. Berarti nilainya 0,2 dikali 0,5 itu adalah 0,1 mol. Ketika molnya OH 0,1 mol, berarti molnya NaOH itu juga 0,1 mol. Ketika ketemu molnya NaOH, kita bisa menentukan molnya H2 dengan perbandingan koefisiennya ini tadi. Koefnya siapa? Berarti koef yang ditanya dibagi koef yang diketahui dikali mol diketahui. Koef yang ditanya itu adalah H2. H2 di sini koefisiennya 1. Saya tulis 1 per koef yang diketahui, berarti perbandingannya sama NaOH. NaOH di sini ada 2, berarti 1/2 dikali mol yang diketahui 0,1. Berarti 1/2 dikali 0,1 nilainya 0,05 mol. Baru kita bisa cari volume dari H2 dengan perbandingan sama molnya. Untuk menentukan volume H2 dalam bentuk STP itu bisa
menggunakan rumus ini. Mol dikali 22,4. Ini itu dalam bentuk STP. Mol itu nilainya 0,05 dikali 22,4. Berarti nilainya adalah 1,12 liter. Opsi yang tepat itu adalah yang A.